Gloria in excelsis Deo. Selamat Pastor. Hai Sally, apa kabar? Baik Pastor, puji Tuhan. Ya, Pastor Bapak, lagi menikmati malaikat di kandang Natal. Lihat, bagus ya? ini Pastor bagus. Pastor. Hai Michelle, Iya Pastor. bagaimana? Pastor, tadi kan saya tanya ke Sally kenapa Tuhan Yesus lahir di Palembang. Tapi Lalu? saya tidak tahu jawabnya Pastor. Bisa dijelaskan bagaimana? Baik sekali, mari nanti saya jelaskan. Palungan adalah sebuah tempat makanan bagi ternak peliharaan. Biasanya berbentuk segi empat atau agak bulat. Terbuat dari kayu, agak tinggi, tidak serata tanah, supaya mudah bagi ternak tinggal meletakkan kepalanya, mulutnya, lalu mereka mulai memakan rumput atau jerami yang ada di dalamnya. Nah, adik-adik, fungsi utama palungan adalah tempat meletakkan rumput-rumput untuk makanan ternak. Palungan selalu berisi, sehingga ternak bisa kapan saja datang bolak-balik dengan nyaman, berkelimpahan. Lain kali sambil bermalas-malas menikmatinya semaunya. Makan, mengunyah, memamah dengan tenang, lalu kembali lagi, makan lagi, dan seterusnya. Menarik sekali, dalam bahasa Inggris, palungan berarti manger. Sementara dalam bahasa Latin, manger berarti mandukare. Atau bahkan dalam bahasa Prancis, manger, yang berarti makan. Maka a manger atau sebuah palungan sungguh-sungguh menunjuk pada sebuah tempat makanan hewan. Dalam kitab suci, seperti berita malaikat, pertama dikatakan bahwa Maria melahirkan Yesus dan membaringkannya di palungan. Lukas bab 2 ayat 7. Sebab tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Kemudian malaikat ketika bertemu dan mengabarkan berita kelahiran ini kepada para gembala mengatakan, inilah tandanya bagi kamu bahwa kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus lampin terbaring di palungan. Lukas 2 ayat 12. Dan adik-adik, ketika para gembala itu datang, mereka sungguh-sungguh menjumpai Maria dan Yosef dan seorang anak bayi di dalam palungan. Injil Lukas bab 2 ayat 16. Sekarang kita ingin masuk pada apa yang menjadi pertanyaan kamu berdua tadi. Mengapa palungan? Apa arti palungan yang menjadi tempat pertama berbaringnya Yesus sesudah dia turun dari surga, sesudah dia lahir dari rahim ibunya? Anak-anakku, palungan adalah lambang meja ekaristi. Waduh, bagaimana? Begini, sebagaimana rumput atau jerami ditempatkan di palungan agar menjadi makanan, sumber kehidupan bagi ternak, demikian juga Yesus ditempatkan di palungan, simbol roti dari surga, santapan para malaikat, santapan kehidupan kekal bagi umat manusia yang menyantapnya. Maka sebagaimana palungan adalah jaminan hidupnya ternak karena tersedia selalu makanan bagi mereka, demikian altar atau meja ekaristi bagaikan palungan menjadi tempat tersedianya roti surgawi, panis angelicum fit panis hominum et manducat dominum. Begitu juga altar menjadi tempat
berbaringnya, terletaknya roti surgawi, roti para malaikat yang menjadi roti untuk manusia. Sehingga dari meja altar, dari palungan altar, manusia menyambut Tuhannya. Maria menempatkan bayi Yesus di palungan bukan sekedar karena tidak ada tempat di penginapan, tetapi mau menunjukkan inilah roti hidup itu yang turun dari surga. Seperti ternak bisa bolak-balik ke palungan, biarlah di meja altar Ekaristi yang menjadi meja palungan, umat manusia menemukan roti kehidupan. Menarik juga, palungan ini berada di kota Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Bethlehem pertama-tama berarti house of bread atau house of food, rumah roti, rumah makanan. Nah, perhatikan hubungannya. Di kota roti ini, di rumah roti ini, ada sebuah palungan yang menyajikan roti surgawi. Bukan mana yang dimakan nenek moyang di padang gurun lalu mati, tetapi roti surgawi, roti hidup yang memberikan hidup kekal. Seperti kemudian Yesus sendiri mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Yohanes 6 ayat 51. Yang juga sudah disebut oleh Yeremia bab 15 ayat 16. Inilah roti yang memberikan sukacita abadi. Dan Yesus juga pernah katakan Yohanes 6:35, siapa makan roti ini tak akan lapar lagi. Maka adik-adikku, palungan adalah ketika kita menjadi peduli pada kesejahteraan dan kehidupan bersama. Ketika kita seperti Bethlehem, seperti palungan, menyajikan kehidupan bagi orang lain. Selanjutnya, palungan adalah sebuah tanda. Malaikat memberikan kemudahan bagi para gembala untuk menemukan Sang Mesias, Sang Raja baru, dengan menunjukkan sebuah tanda. Ia, bayi Raja baru itu, dibungkus kain lampin dan dibaringkan di palungan. Sesungguhnya anak-anakku, penuh kontradiksi. Bagaimana mungkin Mesias, Raja baru, lalu tahta kelahirannya adalah palungan tempat makanan hewan? Malaikat menunjukkan bahwa palungan adalah tanda Raja baru itu mudah dijumpai. Raja baru itu gampang ditemui. Semua orang bisa datang kepadanya dan menyambutnya, sebab ia terbaring di sebuah palungan. Andai dia lahir di istana, mana mungkin para gembala bisa masuk ke sana? Andai ia lahir di rumah penginapan, mana mungkin orang asing, apalagi seperti gembala miskin dan kotor, bisa masuk dengan bebas ke sana, bukan? Nah, palungan adalah tanda sekaligus tempat, sekaligus jalan yang mudah bagi Allah untuk berjumpa dengan umat manusia. Ajakan malaikat untuk datang menemukan dia di palungan adalah ajakan bagi umat manusia untuk menemukan Sang Roti Hidup, Sang Pemuas lapar dan dahaga umat manusia yang dinantikan beribu-ribu abad. Begitu mudah di sebuah palungan, di sebuah kandang. Palungan adalah ungkapan kedekatan Allah pada kita dan juga antar kita yang bisa berjumpa dengan Dia yang terbaring di sana. Anak-anakku, palungan adalah lambang inkarnasi, lambang Allah yang menjadi manusia. Ya, kita doakan dalam doa Angelus, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tuhan Allah menjadi manusia. Sang Pencipta menjadi ciptaan. Tangan Maha Kuasa Tuhan
menjadi bayi yang tergantung pada tangan manusia. Raja para malaikat menjadi bayi kecil yang nampak lebih rendah dan lebih hina dibandingkan malaikat yang berterbangan di atas awan gemawan. Palungan kotor, bau, sangat bertentangan dengan surga, tahta Allah Maha Tinggi. Inilah anak-anakku, cara dan tempat Allah menjadi manusia, mengambil serupa dengan kita, menjadi senasib dengan kita, untuk ditebus, diangkat, dan diselamatkan. Palungan menjadi lambang cinta Allah tanpa batas dan keputusan Allah yang tak terselami untuk mengangkat dan memulihkan kita. Palungan adalah ketika kita keluar dari egoisme kita dan menjadi saudara bagi sesama saudara. Fratelli tutti, kata Paus Fransiskus, atau kata kita sehari-hari, torang semua basudara. Anak-anakku, palungan di Bethlehem sudah direncanakan Tuhan. Benar, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah, membuat cacat jiwa, mencatatkan diri bagi semua orang di kampung kelahirannya. Ini adalah sebuah perintah politis sekaligus mau menunjukkan bahwa Kaisar Agustus menguasai seluruh dunia. Ia paling berkuasa. Yosef dan Maria yang memiliki asal-usul Bethlehem harus meninggalkan Galilea yang jaraknya 6-7 hari perjalanan kaki untuk mendaftarkan diri. Begitu banyak orang yang pulang kampung sampai Bethlehem menjadi penuh. Yosef dan Maria tidak mendapat tempat di penginapan. Hanya sebuah palungan di sebuah kandang hewan. Palungan Bethlehem sudah direncanakan Tuhan lewat Nabi Mika yang berseru, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamulah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Benar, Allah sudah meramalkan tentang Bethlehem yang akan menjadi tempat kelahiran Raja baru 700 tahun sebelum Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Maka Kaisar Agustus bukan yang terbesar, tapi Allah lah yang terbesar. Kaisar Agustus, engkau hanya pelaksana dari rencana maha besar Allah. Anak-anakku, palungan adalah ketika Allah bekerja lewat kita, melalui kita, dan menjumpai orang lain untuk menghadirkan kehendaknya. Selamat Natal anak-anakku dan siapa saja. Ambillah waktu, kagumilah pohon Natalmu, syukurilah gua Natalmu. Ambillah waktu sejenak. Tataplah Yesus di palunganmu dan renungkanlah. Palungan Natal adalah engkau yang setia menimba santapan hidup dari meja ekaristimu dengan layak, pantas, dan hormat. Palungan Natal adalah engkau yang setia menjadi dan berbagi santapan rohani maupun jasmani bagi orang lain. Palungan Natal adalah ketika engkau merendahkan dirimu dan memudahkan dirimu dijumpai dan menjumpai yang lain, hidup dan berjalan bersama yang lain. Palungan Natal adalah engkau yang memuliakan Tuhan, adalah engkau yang membuat kemuliaan Tuhan nampak dalam keseharian hidupmu. Gloria Dei, homo vivens est. Palungan adalah kehadiran kemuliaan Allah. Ketika malaikat memaklumkan bahwa dia terbaring di palungan, bala tentara surga memekikkan sorak-sorai membahana, Gloria in excelsis Deo, kemuliaan kepada Allah di surga. Yang kini ada di palungan, yang kini ada di gua binatang ini, yang kini ada di tengah Bethlehem kecil. Gua binatang berubah menjadi istana surgawi penuh kemuliaan. Damai di bumi terasa di gua Bethlehem ini. Kehadiran Allah, para malaikat, para gembala, bintang gemintang, ternak piaraan, para raja dari timur, semua mendapat tempat, menjadikan gua ini tempat maha mulia. Palungan adalah ketika kita bagaikan monstrans menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Allah dimanapun
kita berada. Palungan Natal adalah ketika engkau berbagi roti dengan yang lapar. Ketika di meja makanmu, pernah kau menjamu seorang yang lapar dan haus. Palungan Natal adalah engkau jika Natal ini engkau biarkan dirimu disurgakan, disucikan, dikuduskan. Seperti palungan dan gua kotor menjadi bersinar indah suci menjadi hadirat Allah. Engkau adalah palungan Natal jika merubah yang kotor, dosa, hina menjadi bersih, suci, dan mulia kembali. Palungan Natal adalah engkau jika kendati sehina palungan tempat makanan hewan, engkau memancarkan harapan bagi sebuah masa depan baru. Palungan kita masih hancur dan rusak oleh sisa-sisa bencana likuifaksi dan wabah corona. Tetapi tetap kemuliaan dan harapan surgawi akan memancar di sana. Para gembala telah menemukan harapan di palungan hina kotor. Di palungan ada Tuhan, ada engkau, ada kita, ada harapan. Bersama bertumbuh lebih cepat. Ada kemuliaan, ada masa depan. Stas, Ya, saya juga mau jadi palungan biar bisa memberi makan ke semua orang maupun jasmani atau rohani. bagus sekali anakku, bagus sekali. Pastor, Ya, saya kan putri altar. Iya. Setiap saya melayani di altar, Iya. saya rasa kayak melayani Tuhan Yesus di palungan. bagus sekali, bagus sekali. Hendaklah tidur ya putera Allah, biar palunganmu miskin sungguh. Hendaklah tidur ya putera Allah, sedangkan kami merenung kasih-Mu. Kami mau mencari bunga limpahan untuk menghormati-Mu di palungan. Kami suka menghiasi tahta-Mu dan menyanyi dengan lagu yang merdu. Sekiranya tanganku ini boleh jadi palu